kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Terus, Untuk 1. Menyelamatkan aset negara. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Visi: Aliansi Indonesia mendukung pemerintah secara kelembagaan, termasuk program-program yang dicanangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh diganggu. Siapapun yang mengganggu dan merongrong di bawah pemerintah akan berhadapan dengan anggota Aliansi Indonesia di seluruh Indonesia. Misi: sebagai lembaga rakyat yang menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap kebijakan umum penyelenggaraan negara, Aliansi Indonesia senantiasa mencermati, menyikapi, dan mengawal kinerja aparatur pemerintah. Apabila ada oknum-oknum pejabat pemerintah yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang, Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap. Bahkan jika dipandang perlu, melalui Ketua Umum Aliansi akan melaporkan hal itu kepada Presiden RI. Tujuan: mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia, mari bersama-sama kita stop dan cegah semua bentuk kejahatan di muka bumi, khususnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membangkitkan kesadaran nasional menjadi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, bermartabat, dan suasana rukun, damai, dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk lebih memantapkan aktualisasi moto, visi, misi, dan tujuan, Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia Bapak Haji Doni Lubis secara terus-menerus senantiasa mengumandangkan pesan-pesan kepribadian individual yang mengarah kepada harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penghayatan dan penerapan terhadap 5 prinsip moral Aliansi Indonesia dalam kurung panca moral, yaitu 1. Hati. Bersihkan hati kita dari rasa iri, syirik, dengki, suzon, dan saling mencurigai. Hilangkan rasa sombong. Mari kita tanamkan di hati kita rasa saling memiliki dan mencintai satu sama lain. 2. Penampilan. Harus selalu berpenampilan rapi, bersih, estetis, dan berwibawa sesuai busana yang kita gunakan dengan kepentingan agar terlihat pantas dan serasi dinilai oleh umum. 3. Ucapan. Pelihara lidah kita. Jika ingin menyampaikan sesuatu, selalu menjaga ucapan dan tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai menyakiti hati. Ucapkan suatu itu dengan jujur. Jauhkan kita dari kata-kata fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. 4. Perilaku. Senantiasa perilaku sopan, santun, ramah, tertib, bersahaja, dan tidak berkesan emosional atau temperamental. Tunjukkan sikap yang baik untuk dapat dijadikan suri tauladan orang lain di sekitar kita. 5. Introspeksi. Selalu mawas diri, mengkritis diri sendiri, evaluasi diri, dan memberikan nilai-nilai terhadap hati, penampilan, ucapan, dan semua perilaku kita selama ini. Sudah pantaskah kita menjadi seorang anggota Aliansi Indonesia? Mencermati perkembangan kasus-kasus yang kian marak nyaris masuk di semua aspek kehidupan berkebangsaan, benar-benar telah menodai dan mengkhianati pesan-pesan reformasi tentang penghapusan KKN. Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah melahirkan semua institusi yang bertugas memberantas korupsi harusnya kita jadikan sebuah prestasi yang sudah seharusnya kita dukung sepenuhnya. Karena kita tidak ingin menjadikan gerakan reformasi yang digagas dan diperjuangkan oleh para reformis hanya penjelmaan dari sebuah euforia penentangan terhadap rezim kekuasaan masa lalu. Korupsi sesuai dengan deskripsi dan dampak yang ditimbulkannya pada hakikatnya adalah proyeksi terhadap dekadensi moral. Apabila korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun daerah tidak segera diberantas secara tuntas oleh KPK sesuai amanah undang-undang, maka dikhawatirkan euforia era reformasi justru akan menjadi awal dari prosesi penghancuran sendi-sendi ketahanan kehidupan berkebangsaan yang telah diwariskan oleh para founding father negara kesatuan Republik Indonesia.
menyadari akan ancaman serius terhadap negara kesatuan Republik Indonesia terhadap di atas, kami warga Aliansi Indonesia yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia yang tertindas oleh akibat perilaku yang koruptif tidak akan segan-segan untuk berhadapan dengan siapapun yang menghalang-halangi, menghambat kinerja, apalagi sampai melemahkan fungsi KPK yang secara tegas dan nyata telah berhasil menindak para koruptor. Setidak-tidaknya telah berpengaruh pada usaha penyelamatan aset dan uang negara maupun daerah. Dari perspektif Aliansi Indonesia, siapapun yang berani menantang keberadaan fungsi dan kinerja KPK jelas mengindikasikan adanya usaha makar terhadap negara. Memusuhi KPK berarti memusuhi negara. Bahkan apabila ada oknum anggota DPR yang berusaha menjatuhkan KPK, Ketua Umum Aliansi Indonesia menghimbau kepada masyarakat Indonesia apabila oknum tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota legislatif pada pemilu 2014 agar jangan dipilih kembali karena secara tidak langsung telah melakukan pengkhianatan terhadap pemegang kedaulatan negara. Tertanda tangan Pak Haji Doi Lubis SH Ketum. Itu kita lahirkan untuk pegangan situ di daerah. Nanti Ya. kopi kalau ketemu pejabat, ketemu apa, tanya apa sih aliansi, nggak usah diapa, tanya diklik gitu. Ini kan paling ini berapa ribu, itu bikin 50 apa, dan setiap anggota aliansi kalau ada Kapolri, Kapolda, kesananya ya apa aliansi, itu saya dengan Abraham Sana. Tidak buka www di apa itu udah baca dunia ini ya. Ini baru akan kita bikin nanti majalahnya, korannya baru mau tak terbitkan semua. Paham? Jadi intinya ADART itu ada di aku pas di sini. Itu tak kirim ke presiden, semua menteri, semua TNI, Kapolri. Ini Pak tadi masih keliru lagi, Pak. Iri, dengki, sirik. Itu kamu masih apa? Iri, sirik, dengki. Yang udah nggak apa-apa, tapi itu apa? KPK-nya sama itu ya. Ayo, apa kita kasih tahu? Iri, ini mesti. Kemarin sudah Bapak, itu yang mungkin yang kemarin kan. Nah, ini baru ambil ini. Itu tetap jalan. Ujon, hilangkan di aliansi nggak ada, apalagi sesama anggota aliansi. Dan aliansi nggak pernah memecat, mencabut. KTA hanya dipanggil, Anda mesti pengen menjadi anggota aliansi enggak. Kalau nggak kebalikan apa? KTA nih, kalau mesti pengen, ayo bersatu untuk menyelamatkan aset di Pekanbaru. Kalau di kabupaten ya kabupaten, wali kota ya wali kota Pekanbaru, nggak perlu ribut. Karena punya KTA ini yang dia punya Pak siapa? Pak Beni. Pak Beni. Sama anak saya namanya Pak Beni. Kalau kita tanya Pak Beni punya KTA seneng nggak? Kan seneng kan? Dua, kemana-mana selalu bicara aliansi nggak sekarang? Tuh, komunikatif. Ketiga, kalau Pak Beni mau pergi kemana KTA-nya ketinggalan, perasaannya gimana? Ada yang kurang terlupakan. Ambil lagi, rasa memiliki. Kalau usah kita suruh, rohnya aliansi ada di kartu tanda. Apalagi udah megang kartu nama saya semua. Sudah kan? Belum Pak, ini belum. Nah, nanti kita kasih ya. Ada. Kartu nama kita itu dengan nama presiden kita tunjukkan. Mana Mbak itu Mbak ini? Kasih Mbak, kasih 10 ketuaan ini biar. Izin Pak, ini kemarin kan ada pengurusan baru saya. Ya. Jadi kalau yang lama itu saya panggil udah ada kantor pun tidak ada datang. Dia DPAW nanti. Bukan CPAW, biarlah dia anggota juga, anggota aja pengurusnya saya ganti yang mau bekerja gitu. Ya. Nah ini kebetulan ada Pak Simbolon. Ini dari pengacara dia kan, jadi dari sekjen saya itu langsung kan dia apanya untuk sekjen DPC. Jadi gini,
maju mundurnya lembaga kita. Kita bukan ormas, Iya. kita tuh lembaga. Ya, LSM itu ada 3 karakter di Indonesia. Pertama, LSM agama, mengatasnamakan agama, lurus saja. Akhirnya antara agama dengan agama berbenturan, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran. Bahkan negara, pemerintah sampai saat ini belum bisa menyelesaikan. Kasih contoh, Ahmadiyah dengan Muhammadiyah sampai sekarang belum bisa. 2, NU Sunni dengan Syiah di Jawa Timur tuh masih usir-usiran, belum bisa. Itu tanggung jawab negara itu. Sampai sekarang belum bisa. Karena apa? Nggak ngerti cara ngudarinya, cara menyelesaikannya. Kedua, LSM ecek-ecek, wartawan ecek-ecek, mengatasnamakan wartawan, korannya nggak ada, legalitasnya nggak jelas, hanya numpang. Mengatasnamakan LSM modalnya hanya legalitasnya akte notaris. Tetapi SKT-nya nggak punya. Jadi dirikan LSM pembangunan, ngejar-ngejar koruptor. LSM agama, ngejar-ngejar. LSM itu ada tujuan. Di dalam anggaran dasar mendirikan LSM tujuannya apa? LSM pendidikan ya pendidikan, LSM olahraga ya olahraga. Ini enggak sekarang, semua ngomong semua ini. Jadi dia karena pinter, bapak printer, anggota LSM kritis, cari pejabat yang korup ya kirimi surat, kasih nomor telepon person, nanti bicara apa di luar. Tapi begitu ketemu ada intel enggak? Kita sendiri takut ditangkap apa? Oleh intel. Pejabatnya juga takut kalau ada aliansi Indonesia. Tuh yang LSM cek-cek ratusan ribu di Indonesia. Ketiga, LSM plat merah. LSM plat merah itu LSM aliansi Indonesia. Merah putih. Garuda. Stempelnya pun Garuda. Kita mendukung pemerintah, namun kritis sama pemerintah. Kalau ada segelintir oknum pejabat, segelintir jenderal, menteri, gubernur menyalahgunakan jabatan dan menang, tangkap. Aliansi boleh, yang nggak boleh itu kalau kita main hakim sendiri. Nah, tetapi mau nangkep harus koordinasi kepada aparat yang bersangkutan. Kalau nggak mau, misalnya Rio nggak mau, dia laporkan ke pusat, saya akan bertindak. Contoh, kalau ada orang nyuri motor, kalian lihat pencuri itu, boleh nggak kita tangkap pencuri itu? Boleh. Ya boleh. Kalau enggak, apa kita lapor dulu? Nah, tangkap. Serahkan polisi, Pak ini pencuri motor, barang bukti aliansi yang tangkap, masuk TV, masuk koran kan itu. Ya nggak boleh kalau kita main hakim sendiri. Ada koruptor, penjahat negara, pejabat koruptor di depan kalian, tangkap Pak, tangkap. Boleh. Nah, aliansi yang nangkep itu selukan seneng kayak Akil, yang lakukan saya MK itu, karena nggak ada yang berani, nggak enak. Nah, aliansi nggak ada rasa rikuh, pekewo, sungkan nggak ada saya nggak ada keputangan budi sama siapa, sama presiden nggak ada keputangan budi. Maju terus. Saya mau dikasih jabatan tak tolak, ngapain? Ya Pak, kasih menteri tak tolak. Dibuang kedutaan kita nggak mau. Saya tetap aliansi independen dan saya tidak ingin menjadi aliansi jadi partai. Walaupun kalau mau jadi partai sudah kok, tapi tidak akan menjadi partai. Kita sosial kontrol, kita yang ngasih partai. Ini kalau ada oknum DPR melemahkan, nggak usah dipilih, saya tanggung jawab. Khusus untuk incumbent, khusus untuk incumbent itu ya, incumbent maupun tidak yang tidak mendukung program aliansi, ngapain dipilih? Ya Pak. Kenapa? Kalau nggak mau mendukung moto aliansi, siapapun silakan angkat kaki dari NKRI. Kalau tidak mau stop dan cegah pungutan liar, korupsi, nepotisme, terorisme dan narkoba,
kita selamatkan aset di Pekanbaru. Kita jaga negara kesatuan di wilayah Pekanbaru. Nah itu, ya nanti itu dibawa, dikembangkan. Nanti korannya tak apa, tak kirim. Soal struktur pengurusan mau diganti nanti ke Pak Sekjen. Ya, siap. Ya. Kartu namanya mana? Ini nanti kita fotokopi dulu ya. Iya. Nah, nanti baru kasus tadi yang kemarin tertunda nanti kita bicarakan, kita bentuk tim tak kirim ya. Ya. Ini kalau lain kita ditangkap, ini kartu nama ini presiden, ini saya, presiden pelindungnya aliansi. Tunjukkan. Mohon dibantu Pak untuk ini. Ya. Ini 10 biji nanti kasih apa? Semua sekarang itu. Oke. Dibagi semua. Bagi sekarang aja. Yang ada. Yang belum punya KTA nanti bikin di atas. Ya, mau bukan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan Pak Sekjen. Ya. Harapan kita kan bukan pertanyaan Pak ya. Mungkin kita udah banyak penjelasan dari ketum sendiri. Saya sendiri pun aliansi ini udah jauh hari udah tahu. Kebetulan salah satu saya membernya, saya di LNP dan begitu tahu Ya. dengan aliansi ini. Itu dengan teman-teman kita artinya kita membawa bendera aliansi ini. Karena saya tahu saya sampai walaupun lebih dulu, tapi untuk aliansi sendiri kita udah dengar lebih dulu lagi. Ya. Enggak, Cuma- aliansi baru lahir. Iya. Aliansi ini baru Baru dua tahun setengah. Namun sudah apa? Semua pemuda Pancasila. Jadi member- Ini member itu banyak. Cuman kan nggak muat ya, apa Pak? Ya. Jadi Samsul Jalal, ketuane, apa Anom, semua itu udah apa Pak? Merapat ke Aliansi. ya aliansi. Karena kita jelas moto, visi, misi, tujuan dan keberanian dari kader aliansi di seluruh Indonesia. Karena Pak Edi dulu almarhum pernah sampaikan juga, Ya. wartawan pernah sampaikan juga tentang bagaimana Aliansi. Jadi ketika aliansi ini, saya langsung tertarik gitu. Ya. Mudah-mudahan ke depan nanti tingkat koordinasi antara kita dengan DPC dengan DPP, sehingga kita udah yakin Pak, sekelumit tentang apa yang sudah DPP lakukan kan gitu terhadap Republik ini. Mudah-mudahan kami juga untuk Kota Pekanbaru bisa mengaplikasikannya ke Nah, wilayah ini nanti tolong itu di syuting atas itu, tulis di sana walaupun sesuai dengan kantornya, Iya. Rumah Rakyat Aliansi Indonesia yang di depan. Ya, jadi itu untuk menangkal kalau ada oknum intel, oknum yang tidak suka, begitu baca itu udah kok. Iya. Itu kasih kartu nama saya, telepon saya nggak akan berani untuk Kapolda. Ini kantornya ada, nanti ke Pak ke ruangan apa Sekjen. untuk membenahi kepengurusan ke Misalnya. Sekjen. Saya juga akan membenahi ke DPD-nya. Iya. DPD ini karena kurang greget, yaitu syukur nanti kalian bisa menduduki ketua DPD atas dukungan DPD yang Lain. lain. Ya, jadi itu intinya seperti itu. Nanti itu apa disebarkan Iya. di fotokopi yang banyak di sana. Ya. Kalau suruh fotokopi sini ya tinggal ganti anggaran. Iya. Paling kan 3.001. Kalau situ kopi 10 itu kan 30.000. Atau mau difotokopi apa sendiri. Kopi sini aja. Supaya apa? Jalan. Iya. Hidupnya Sampai misalnya tuh. hidupnya pusat ini kan dari cabang dari daerah. Ya. Kita bisa hidup itu dari kartu anggota. Membikin KTA ini nggak tahu di sana dibikin berapa, kan 40.000 rupiah. Iya. 20 untuk bikin apa? Biaya KTA, yang 20.000 itu untuk bayar listrik. Itu ditanggung oleh kartu anggota setahun sekali. Tapi kan kegunaan coba kita naik motor ke polisi nggak punya SIM, tunjukkan. Kalau kena tilang udah berapa? Apalagi tolong selamatkan di kota ya, Rio ya, Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru.
awasi, cermati, sikapi, kawal proyek yang ada di Pekanbaru. Kalian boleh masuk kepada Right. wali kota atau kepala dinas, habis ada proyek apa yang dilelang, dilihat dari apa? Internet bisa. MTC. Ada proyek apa? Siapa panitia lelang dan siapa pemenang lelang, temuin. Saya aliansi, tugas saya mencermati, mensikapi, mengawal proyek itu. Kalau menyalahgunakan jabatan dan wewenang, salah dikit nanti KPK. Itu pemenang proyek udah apa dah? Lebih baik lapangan bikin apa? Dompet. Tidak dompet. Ya. Jadi kalau sudah punya apa? Dompet ini kan sakti nih. Ada kejaksaan, ada Kapolri yang gunakan. Tanya karena bos, misalnya tanya tentang kesehatan, kebersihan kepala itu, tanyain semua. Manfaatkan surat somasi. Somasi. Kalau ada teman jaga langsung, udah apa? Sudah damai itu, ampun-ampun. Itu yang dilakukan di daerah-daerah yang lain. Saya tanggung jawab. Jangan lupa setiap kirim surat bahwa WWW aliansi Indonesia.com, karena dia akan buka di kartu nama ada semuanya. Ya, WWW aliansi. Jadi orang apa saja yang dibuka oleh Presiden, KPK, Kapolri, Panglima, serta perizinan. Betul saja. Surat ini apa? Kita main surat ya. Kita anti demo. Kita nggak perlu apa? Demo, cukup surat. Kalau demo itu kita ketemu Prada Pratu, tentara, polisi, percuma. Kita kalau suratnya langsung ke Kapolda, tembusannya ke saya. Nah, saya nanti menindaklanjuti surat daripada DPD Pekanbaru agar tidak lanjuti dulu. Saya tembusan ke Presiden. Boleh pertanyaan? Ada lagi? Udah. Kalau udah sekarang kita Ya. arahkan ke Pak Sekjen. Sekjen. Nama foto dulu nanti. Oh iya, Oh iya. Silakan. sini. Tentang pemalakan, tentang pencerobotan tanah, tentang itu. Nah, kalau ada orang masuk minta perlindungan hukum, pertama yang ditanya orang itu kronologisnya dari awal sampai Z. Coba ceritakan apa sih masalahnya. Kalau udah suruh nulis di atas materai, bila mana pernyataan saya bohong, saya siap diajukan ke pengadilan, didukung data yang ada, supaya situ nggak apa. Jadi orang itu memberikan laporan kita bohong atau tidak. Kalau dia nggak mau tanda tangan berarti bohong. Nanti kalian yang akan menghadapi apa? Diperalat oleh orang lain. Kalau kalian datang meminta ke kita kan, coba ceritakan dong. Iya. Apa yang harus kita bantu? Kan cerita. Kalau udah cerita, datanya mana? Ini baru bikin kuasa. Kalau udah kuasa, apa hak kita nanti kalau kita tak selesaikan kasus itu? Hitungannya jelas. Baru kita somasi. Dasarnya dari kronologis tadi kita somasi. Di bawah diduga atas somasi, di bawah diduga kalau belum menyalahgunakan jabatan dan wewenang. 7 kali 20 jam terima surat kami meminta tembusan ke DPP. Itu juga dengan apa itu pemerintah ketua untuk apa perusahaan itu juga Semua mau pemerintah, mau perusahaan, namanya apa? Pejabat di negara, pemerintah, TNI, Polri, dan pengusaha yang nakal. Kalau disebutin oknum pengusaha yang nakal, rakyat yang rugi. Ya, itu ada negara. Negara ini kan Indonesia kosong, adanya rakyat. Akhirnya aliansi berkumpul besok itu di dimisioner. Aliansi berkumpul memilih DPR. DPR tugasnya apa? Membuat undang-undang.
belum masa pemerintah. Nah, terus rakyat aliansi berkumpul lagi memilih presiden. Tugas presiden apa? Menjalankan undang. Tugas aliansi rakyat mengawasi yang menjalankan maupun yang membuat. Yang gaji itu rakyat. Rakyat itu aliansi itu gabungan, Pak. Aliansi itu semua yang ada di Indonesia. Aliansi kan bersatu, gabungan. Indonesia aja satu, Pak. Tidak ada aliansi Indonesia dua. Adanya cabang dan daerah. Ya. Aliansi itu isinya ya pemerintah, TNI, Polri, pengusaha. Kalau tanya apa aliansi, itu tak bikinkan. Nih, Pak, anggota ini. Jadi gak usah cerita. Kurang jelas buka www.com. Itu udah mengenai moto, visi, misi, tujuan, dan moral daripada rakyat Indonesia. Karena di DPR ini nyerang KPK, karena banyak yang terlibat, ditangkap oleh aliansi, minimal aliansi memberikan informasi ke kita ini. Kita tidak lanjuti, KPK dorong. KPK tanpa dukungan aliansi nggak bisa, nggak berani, Pak. Menangkap Joko Susilo, mau jenderal nggak berani, mau diserang. Tapi kan aliansi apa? Pak Bubari KPK berhadapan dengan apa? Ketua umum. Nah, saya didukung oleh masyarakat Indonesia. Saya bilang, kalau jenderal dibunuh sudah biasa, Pak. Hakim dibunuh biasa. Tapi kalau Johnny Lubis dibunuh atau diculik, dunia heboh. Dunia heboh, Pak. Waktu umum LSM diculik, wah, aliansi Indonesia heboh dunia. Jenderal bisa tutup oleh presiden. Tapi kalau saya nggak bisa, Pak. Di internet, di website, di IP akan apa? Heboh. Ketua Pancasila dibunuh biasa, Pak. Aliansi yang macam-macam. Dan kita juga nggak macam-macam. Tugas kita menyelamatkan aset negara. Kok ini kan Badan Penelitian Aset Negara. Orang kalau nggak punya KTA pakai ini ya, kamu panggil. Dari mana itu? Ambil. Kalau nggak punya apa? TA. Walaupun itu polisi, nggak berhak polisi pakai punya apa? Aliansi. Aset aliansi. Kecuali yang berhak itu yang menjadi anggota. Aliansi. Karena sekarang udah dijual di mana-mana. Iya. Di Senen udah apa? Dari Jawa. Ya, yang punya legalitas, yang punya badan hukum ini adalah aliansi Indonesia. Ya, nanti kesini lagi, selesaikan dulu karena waktu. Besok Senin tentang tadi perubahan susunan pengurus. Nah, itu perlu hanya untuk intern sampean, itu dipanggil atau kita tembuskan ke mana? Wali kota, ke Spangpol, atau itu teknis lah. Ya. Terima kasih.